Siapa di sini yang tahu kalau Indonesia punya sejarah kerajaan kuno yang luar biasa? Kali ini kita akan menelusuri jejak kerajaan Mataram kuno. Ya, kerajaan ini punya cerita dan warisan sejarah yang menakjubkan, tapi banyak yang tersembunyi dan jarang dibahas. Penasaran? Yuk, kita mulai perjalanan ke masa lampau. Jadi, kerajaan Mataram kuno ini berdiri di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya. Menariknya, Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang sangat spiritual dan punya budaya yang kaya. Mereka banyak membangun candi-candi besar yang masih bisa kita lihat sampai sekarang loh. Tapi, kenapa ya sebuah kerajaan besar ini akhirnya bisa hilang dan seolah-olah menghilang dari sejarah? Kerajaan ini dikenal punya dua dinasti besar, dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya memeluk agama Hindu, sementara dinasti Shailendra dikenal sebagai penganut Buddha. Nah, walaupun beda kepercayaan, mereka hidup berdampingan dan saling mendukung dalam membangun kerajaan. Bayangin deh, betapa toleransinya mereka bisa hidup harmonis walau punya keyakinan yang berbeda. Salah satu raja paling terkenal dari Mataram kuno adalah Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Ia adalah sosok raja yang cerdas dan strategis. Menariknya, Rakai Pikatan ini menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Bisa dibayangkan, pernikahan ini adalah langkah cerdas untuk menyatukan dua dinasti besar yang punya pengaruh luar biasa di Mataram. Mereka berdua sukses memimpin Mataram ke masa kejayaan. Ngomong-ngomong soal peninggalan, Mataram kuno meninggalkan banyak sekali candi-candi megah, terutama di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ada candi Prambanan yang luar biasa besar dan dipersembahkan untuk agama Hindu. Candi ini benar-benar karya arsitektur yang indah, dengan detail ukiran yang sangat rapi. Kalau kalian lihat, Candi Prambanan ini masih berdiri megah dan jadi salah satu ikon kebudayaan Indonesia. Tapi, nggak cuma Prambanan, ada juga Candi Borobudur yang nggak kalah megahnya. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia loh. Candi ini jadi bukti kalau Mataram kuno punya peradaban yang sangat maju dalam bidang seni dan keagamaan. Setiap relief di Borobudur menceritakan kehidupan Buddha dan ajaran-ajarannya. Bayangin, dulu masyarakat Mataram kuno udah punya kemampuan buat bikin candi sekompleks ini. Kembali ke kisahnya, ada yang menarik juga. Nih, kerajaan Mataram kuno punya budaya spiritual yang sangat kuat. Selain bangunan candi, masyarakatnya juga sangat taat beribadah dan menghormati alam. Mereka percaya kalau alam adalah bagian penting dari kehidupan, dan mereka menjaga kelestariannya. Makanya, nggak heran kalau kita lihat banyak candi dan situs bersejarah yang terletak di pegunungan atau dataran tinggi. Ini menunjukkan betapa mereka menghargai keseimbangan antara manusia dan alam. Tapi, meskipun sekuat itu, kerajaan ini pada akhirnya runtuh. Ada banyak teori kenapa Mataram kuno bisa hilang begitu saja. Salah satu teori yang paling terkenal adalah bencana alam besar. Mungkin letusan Gunung Merapi yang dahsyat, yang memaksa masyarakat Mataram meninggalkan pusat kerajaannya di Jawa Tengah dan pindah ke Jawa Timur. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Majapahit dan Kediri juga bisa jadi salah satu faktor yang bikin Mataram kehilangan pengaruhnya. Dan yang membuatnya semakin misterius, peninggalan istana
atau pusat kerajaan Mataram kuno nggak pernah ditemukan. Hingga sekarang, kita hanya bisa melihat candi-candi dan prasasti-prasasti sebagai jejak peninggalan mereka. Kebayang nggak betapa besarnya kerajaan ini di zamannya? Tapi, istananya seolah hilang ditelan waktu. Nah, itulah sedikit cerita tentang Mataram kuno, kerajaan yang penuh misteri dan sejarah yang luar biasa. Gimana menurut kalian? Menarik banget kan buat dibahas lebih lanjut? Kalau kalian suka video kayak gini, gimana sih ya? Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video sejarah Indonesia lainnya.